Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1462 Hijriah. SMK Negeri 2 Tenggarong mengadakan kegiatan tersebut dengan tema dengan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah. Kita tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi wabah COVID-19 di negara kita. Terus selanjutnya, mari kita dengarkan hikmah peringatan Maulid yang disampaikan oleh Ustaz Adliansa SHY. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Ibu Sumiati SPD MPD. Mari kita doakan semoga beliau sehat, panjangkan umurnya, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal, yang baik, yang banyak. Mudah-mudahan beliau sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki anak yang soleh dan solehah. Yang terhormat Waka Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, beserta panitia peringatan Hari Besar Islam di SMK Negeri 2, serta seluruh keluarga besar Dewan Guru SMK Negeri 2 yang berbahagia. Kita doakan semoga guru-guru diberikan kesehatan, umur panjang, dimudahkan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, dan dijauhkan daripada segala mara bahaya. Para siswa dan siswi SMK Negeri 2 yang berbahagia, baik yang hadir di alam nyata ataupun di alam gaib, baik di dunia offline dan online, semoga kalian bisa mendengarkan hikmah maulid pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan memperingati maulid ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan, bisa mengistiqomahkan. Mudah-mudahan ini adalah sebab husnul khatimah kita. Mari kita mulai acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu. Mudah-mudahan keberkahan itu juga kepada orang tua kita. Semoga mereka disehatkan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan daripada segala mara bahaya, terutama COVID-19. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah pertemukan kita di kesempatan silaturahmi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kita makhluk yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling kenal mengenal. Al-Fakir, saya Adliansa SHY datang ke sini niat untuk bersilaturahmi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Jadi saya datang ke sini hanya memberikan sedikit informasi tentang keberagaman agama, syariat agama Islam. Yang saya niatkan yang pertama adalah untuk bersilaturahmi. Silaturahmi saya yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah,
Ibu Sumiarti SPD MPD, dan segenap Dewan Guru, terutama panitia pelaksana PHB Islam Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bapak Yusran Shah SPD. Alhamdulillah, kalau kita berbicara tentang Maulid Rasul, habis waktu, umur pun habis, tidak akan selesai kita menceritakan bagaimana cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tapi untuk membalas cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mari sama-sama di masa COVID-19 ini kita ada memaksimalkan ibadah. Ibadah di sini menurut kata ulama fikih ada terbahagi dua. Ibadah yang pertama adalah ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung kita berhadapan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin wal hadirat yang berbahagia, siswa-siswi SMK Negeri 2 yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik di alam nyata ataupun di alam dunia maya. Jadi kalau kita berbicara tentang ibadah, ibadah yang menurut ulama adalah ibadah itu terbahagi tiga. Satu, ibadah fisik. Dua, ibadah secara harta. Tiga adalah ibadah hati. Jadi kalau kita beribadah secara fisik di masa COVID-19 ini, kita bisa memaksimalkan yang pertama, contohnya untuk fisik adalah berwudu. Sebagaimana dunia kesehatan sekarang menganjurkan kita mendekati, memperbanyak dengan cuci tangan. Dalam arti kata dalam bahasa agama adalah mandi kecil. Mandi kecil dalam bahasa agama adalah berwudu. Jadi kita pada masa COVID-19 ini alangkah lebih bagusnya kita lebih banyak berwudu, toh itu bernilai ibadah bagi kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan satu hikmah daripada agama ini. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, siswa-siswi SMK Negeri 2, agama ini terlahir di daerah padang pasir yang tidak ada air. Justru banyak menyuruh kita menggunakan air. Ini kan sesuatu yang merupakan tidak masuk akal saat itu di dunia Arab. Justru Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 tahun yang lalu. Ternyata umat Islam mayoritas ada berada di Indonesia. Penggunaan air yang paling banyak itu ternyata, alhamdulillah, kita di Indonesia ini hujan tiada henti. Sungai Mahakam ada, di Sumatera juga ada, Siak dan seterusnya. Menggunakan ibadah, contohnya berwudu, memaksimalkan kita ibadah dengan berwudu, ternyata Indonesia sangat maksimal sekali untuk melaksanakan berwudu. Toh, hari ini dengan adanya COVID-19, dunia kesehatan menganjurkan kita lebih banyak menggunakan air, cuci tangan, berwudu, dan seterusnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita banyak berwudu. Salah satu, berwudu ini adalah salah satu sebab untuk menjadikan orang pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita maksimalkan berwudu saja, salah satu sebab menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat Nabi yang bernama Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh sahabat Bilal, tapi hanya saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepingin menjadikan suri tauladan kepada sahabat yang lain, bahwa salah satu sebabnya Bilal ibn Rabah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijamin masuk surga dengan amal ibadah yang tidak diketahui oleh sahabat yang lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat Bilal ibn Rabah dengan apa? Dengan yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah hanya sholat sunnah setelah berwudu. Jadi Rasul memberikan kabar gembira sahabat Bilal, wahai Bilal, apa yang menyebabkan sandalmu sudah berada di surga, sedangkan engkau masih hidup, sedangkan engkau masih berada di alam dunia? Ternyata yang Bilal bin Rabah adalah tidak pernah berwudu, kecuali setelah berwudu itu beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat.
Jadi ada hubungan dengan wudu, memaksimalkan berwudu. Saat itu di padang pasir di daerah Arab sana sangat sulit air, tapi justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita memperbanyak menggunakan air. Nah, jadi salah satu sebab Bilal ibn Rabah masuk surga adalah sendalnya sudah berada di surga, orangnya masih hidup. Ini adalah kabar gembira untuk kita dan tidak ada alasan kita tidak melaksanakan hal tersebut. Hal ini murah, meriah, berkah, tidak perlu mengeluarkan uang. Seandainya ini Bapak Ibu, anak-anakku SMK 1, kita kepengen berwudu, ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bapak Ibu, boleh saya berwudu? Insya Allah di tempat kita ini tidak ada orang melarang untuk kita berwudu. Sungai Mahkam terbuka lebar. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau kita bisa memaksimalkan berwudu, maka kita memaksimalkan ibadah yang sunnah. Contohnya apa? Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Walaupun di masa pandemi ini silaturahmi kita tidak bisa bersalaman, tidak bisa berpelukan dan seterusnya, kita hanya menjaga jarak cukup. Nah, justru kalau kita bandingkan dengan adanya COVID-19 ini justru memisahkan antara orang tua dan anak, guru dan siswa. Sebaliknya kalau kita berbicara justru mempersatukan kita. Kalau saya disuruh mengajar di SMK 2 negeri ini seluruh kelas, mungkin saya tidak mampu. Tapi dengan hadirnya IT yang seperti ini, saya bisa sekaligus mengajar satu SMK 2 mata pelajaran umpamanya agama, bisa semuanya mendengarkan. Kalau kelas 11, 10, 11, 12, kelas 10 umpamanya bisa langsung. Kalau dengan adanya IT ini justru dengan adanya IT seperti ini menyatukan satu kelas secara keseluruhan. Bahkan bisa 2 kelas, bahkan 3 kelas. Jadi hikmah daripada COVID-19 yang tidak pernah terjangkau oleh mata dan kepala kita, hari ini kita juga akan menghasilkan karya manusia yang terbaru, yang bermaslahah dan bermanfaat untuk kelangsungan umat hidup manusia. Nah, kita lanjutkan bahwasanya orang yang paling beruntung di antara kita semua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, siswa-siswi SMK Negeri 2 adalah orang yang lebih banyak ibadah sunnahnya daripada ibadah wajibnya. Kalau Bapak Ibu, ya, siswa dan siswi SMK Negeri 2, sholatnya hanya sholat 5 waktu saja. Saya kira itu biasa-biasa saja. Kenapa? Dari Bapak Presiden sampai tukang beca, mereka juga sholat 5 waktu, sama-sama. Kalau kita bandingkan ibadah puasa, saya kira juga sama. Dari presiden sampai tukang beca juga 1 bulan Ramadan, mereka tetap puasa. Kalau ada zakat fitrah, insya Allah dari presiden sampai tukang beca tetap melaksanakan zakat fitrah. Tapi justru yang paling istimewa di antara kita adalah siapa orang yang ibadah sunnahnya lebih banyak daripada ibadah wajibnya. Ini kesempatan kita. Dan semua bisa, tidak ada halangan. Contohnya, mudah, meriah, dan berkah. Kalau kita sholat 5 waktu, itu 17 rakaat jumlahnya. Itu wajib. Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, itu kalau ibaratnya dalam peperangan, itu adalah senjata rahasia kita. Jadi kalau orang hanya punya sholat 17 rakaat saja, itu biasa-biasa saja dalam Islam. Justru ada kesempatan. Jadi kalau kita tingkatkan, hanya tingkatan Islam saja. Nah, tingkatan iman bagaimana? Orang yang lebih banyak ibadah sunnahnya daripada ibadah wajibnya. Baik itu puasanya, baik itu sedekahnya, dan seterusnya. Jadi mari kita mulai. Kalau dulu Bapak Ibu, guru-guru di sini, umpamanya saya bukan mengajarkan, tapi hanya memberikan artinya masukan, saran pribadi, nasihat kebaikan. Kalau dulu kita mengajar, datang ke sekolah ini belum keadaan dalam berwudu, ayo Bapak Ibu sama-sama kita mulai dari hal yang terkecil, berwudu. Bilal ibn Rabah, sahabat Nabi saja, dijamin masuk surga gara-gara beliau setelah berwudu sholat 2 rakaat. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Toh kesehatan sekarang juga menganjurkan. Nah, yang kedua, mari anak-anakku SMK, siswa-siswi SMK Negeri 2, sebelum Anda masuk ke kelas, Anda sudah dalam keadaan berwudu. Coba kita budayakan itu. Bukan harus berwudu itu dari pesantren, tidak. Agama ini semua sama. Islam, sama. Jadi tetap kita melaksanakan ini. Nabi juga berwudu. Nah, kita juga bisa. Toh tidak perlu harus biaya mahal-mahal. Air insya Allah murah meriah, berkah ada.
Nah, jadi kalau kita bisa memastikan sholat sunnah, nah, lanjut sholat puasa sunnahnya. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepingin amal dan ibadahnya diangkat pada hari Senin dan Kamis itu beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi salah satu kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepingin amal ibadahnya diangkat pada hari Senin dan Kamis itu dalam keadaan berpuasa. Satu, hari Senin adalah hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya lebih pantas untuk melaksanakan, memperingati dan menghayati bagaimana kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan hikmah rahmat yang terbesar di alam semesta ini. Nah, seperti itu. Jadi siapapun yang bisa melaksanakan ibadah sunnah, itulah yang terbaik daripada kita. Baik sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, ataupun zakat yang ibadah sunnahnya. Nah, sekilas tentang ibadah secara fisik, dari membaca Al-Quran dan seterusnya. Baik, yang kedua kita masuk kepada ibadah yang bentuknya harta. Seakan-akan pada saat ini ibadah di masa pandemi yang paling utama adalah ibadah harta. Kenapa? Kalau tanpa harta, tanpa uang, insya Allah ini pertemuan tidak akan bisa terjadi. Anda, siswa-siswi sedang di rumah, tidak akan bisa menyaksikan ini. Nah, jadi yang paling pertama, paling utama tatkala di masa pandemi seperti ini adalah alat atau IT. Kita berbagi secara harta. Jadi kalau menurut ibadah harta, yang utama saat ini kita berbagi adalah yang pertama adalah zakat. Zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Coba Bapak Ibu, kita orang Indonesia itu bukan sekedar bayar zakat saja. Coba Bapak Ibu punya sepeda motor? Iya. Iya kan? Setiap tahun kita bayar pajak? Bayar pajak. Bapak Ibu yang punya rumah bayar pajak enggak? Bayar pajak. Bapak Ibu yang punya mobil bayar pajak? Bayar pajak. Jadi kita sudah secara Indonesia sudah betul-betul orang yang terbaik Allah ciptakan, orang Indonesia itu. Di samping itu secara agama kita bayar zakat. Dua macam, ada zakat fitrah untuk tubuh kita, ada zakat harta yang kita usahakan. Jadi alangkah bagusnya tatkala musim pandemi ini kita memulai ibadah dengan berbagi dengan yang pertama adalah zakat. Yang kedua adalah wakaf. Kita berbagi wakaf. Wakaf itu menghentikan harta khusus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang sejarah, Turki itu Islam berkembang di Turki sekitar hampir 1000 tahun, 900 tahun lebih. Ada 3 M yang menjadikan Turki itu hebat. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita kaji. Dan ini mungkin kekurangan kita di Indonesia. Mari sama-sama kita membenahi ini. Jika ini yang terbaik, maka ambillah. Secara sejarah, Turki itu memiliki keistimewaan 3. Jadi mereka Islam berada di Turki itu hampir 1000 tahun. Dan Islam di Indonesia mungkin paling lama baru sekitar 500 tahun. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, siswa-siswi SMK Negeri 2 yang berbahagia. 3M yang pertama adalah masjid. M yang pertama adalah masjid. M yang kedua adalah madrasah. M yang ketiga apa Bapak Ibu? Maktabah atau perpustakaan. Jadi Islam di Turki menjadi sejarah atau enggak sejarah sampai bertahan 1000 tahun yang lalu adalah yang pertama, di mana ada masjid, di situ ada madrasah. Madrasah apa? Tempat orang belajar ilmu pengetahuan. Sekolah lah bahasa kasar kita. Yang ketiga, setelah ada madrasah, di situ juga ada maktabah. Ada maktabah, artinya perpustakaan. Jadi kalau kita mau mengurangi kekurangan yang ada pada dunia pendidikan kita, mari sama-sama berwakaflah untuk umpamanya ini. Kalau ada Bapak Ibu orang kaya dermawan, silahkan bangun umpamanya di SMK 2 sini masjid. Alangkah bagusnya. Jadi kalau kita zakat bisa, kita coba dengan wakaf, kita nilaikan uang, kita bangun masjid atau musola di tempat umpamanya ini di SMK 2. Selama musola itu ada, maka pahalanya akan kita dapatkan. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnul adam inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah."
Bukankah kalau seorang manusia itu meninggal dunia maka akan terputus segala amal ibadahnya kecuali yang pertama Pak, sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini yang paling penting adalah kita mewakafkan segala sesuatu yang kita miliki. Umpamanya dari tingkat bawah kita tidak bisa yang kaya, tidak bisa membangun masjid, bangun musola. Tidak bisa kita wakafkan umpamanya di masjid itu kita membeli sajadah. Tidak bisa juga kita membayarkan airnya. Tidak bisa juga kita cukup meramaikan musola tersebut. Nah, jadi ada zakat, ada wakaf, ada sedekah. Jadi yang perlu kita sekarang, kekurangan kita di sekarang ini di Indonesia adalah masjid ada, tapi madrasahnya tidak ada. Madrasah di sini maksudnya adalah pengkajian, mengaji dan mengkaji. Seakan-akan belajar agama hanya di pesantren saja. Padahal dulu di Turki semua orang bisa belajar di masjid. Ada madrasahnya, ada maktabahnya. Yang kedua adalah kekurangan kita perpustakaan. Bahkan perpustakaan agama itu sangat sulit kita dapatkan. Ada di perpustakaan umum saja. Nah, dipisahkan dengan masjid. Nah, seperti itu. Jadi kekurangan kita ada seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari SMK 2 dimulai nanti Allah akan membukakan hati kita membangun masjid, membangun madrasah dan membangun maktabah atau perpustakaan. Yang selanjutnya setelah itu adalah zakat, wakaf, ada sedekah. Sedekah yang kita berikan, umpamanya kalau kita mau ke masjid hari Jumat, masukkan uang ke kantong masjid. Nah, itu dikatakan sedekah, habis saat itu saja. Tapi kalau wakaf itu akan berkelanjutan sampai kita tidak ada, sampai kita masuk kubur. Bukankah setelah kita masuk kubur itu yang akan kita manfaatkan mobil tinggal, istri juga, anak juga, bahkan yang akan kita nikmati setelah kita di alam barzakh adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itu yang akan kita terima hasilnya nanti di alam kubur. Setelah zakat, wakaf, ada infak. Setelah infak, apa yang kita infakkan? Sedekah. Sedekah yang wajib dalam Islam adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Yang ketiga adalah hadiah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salman Al-Farisi, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengetes Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, pada hari suatu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datangi oleh sahabat Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, ini kurma adalah zakat. Rasul Shallallahu mengatakan, berikan saja kepada sahabatmu Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah. Rasul tidak menyentuh, langsung memberikan kepada sahabat Nabi, Ashabus Suffah, pesantrennya Rasul, yaitu yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Hari kedua begitu juga. Sahabat Salman Al-Farisi datang kepada Rasul SAW membawa kurma. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah. Rasulullah juga tidak menyentuh, bahkan tidak mengambil sama sekali, langsung memberikan kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini sedekah, silakan dimakan. Nah, pada hari ketiga Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, ini hibah atau hadiah. Rasulullah SAW langsung mencicipi, duduk, dan dipanggilnya para sahabat. Jadi Rasulullah SAW makan harta yang dinamakan hibah atau hadiah. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, guru-guru, bukankah kita seorang murid dulunya? Cara berterima kasih yang bagus, yang paling indah kepada guru-guru kita di masa SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Mari kita hargai perjuangan mereka yang pernah mereka lakukan habis-habisan untuk kita. Nah, bukankah Salman Al-Farisi ini memberikan contoh kepada kita, memberikan kepada orang yang mulia, lebih mulia daripada kita itu dengan hadiah atau hibah, pemberian cuma-cuma. Kalau zakat itu adalah orang yang di bawah kita, asnaf 8. Sedekah orang yang sejajar dengan kita. Kalau hadiah orang yang lebih mulia daripada kita. Nah, jadi kita contohkan, kita memberikan hadiah umpamanya kepada guru-guru SD kita. Tidak bisa kita memberikan banyak, memberikan sedikit umpamanya di masa lebaran dan seterusnya. Hadiah. Jadi rezeki yang paling halal untuk orang yang lebih mulia daripada kita, guru-guru kita, umpamanya para ulama kita adalah hadiah. Nah, setelah hadiah ada wasiat. Wasiat itu sepertiga saja daripada harta. Jika orang meninggal dunia, maka sepertiga saja yang boleh, sisanya adalah harta warisan. Yang ketujuh adalah ghanimah. Ghanimah ini tidak ada di Indonesia karena peperangan tidak ada. Dulu sebelum Islam ada namanya ghanimah, peperangan. Harta rampasan itu maka berhak
Rasul mendapatkan 1/5 humusnya. Nah, itu ibadah yang kedua. Jadi saatnya sekarang ini kita perlu uang, perlu jadi orang kaya yang dermawan. Kenapa? Liutammima makarimal akhlak. Rasul SAW diutus untuk menjadikan kita sempurna akhlaknya. Kenapa Rasul menyuruh kita sholat? Supaya akhlak kita lebih. Kenapa? Banyak kita dapati orang yang masih sholat 5 waktu saja masih bisa mencuri, masih bisa berjudi, masih bisa berzina dan seterusnya. Kenapa? Liutammima makarimal akhlak. Rasul menyuruh kita setelah kita sholat apa? Berpuasa. Kenapa Rasul menyuruh kita berpuasa? Supaya akhlak kita akan sempurna. Kenapa? Masih banyak kita dapati teman-teman kita orang Islam berpuasa tapi masih berjudi, masih tidak sholat 5 waktu. Nah, seperti itu. Kenapa Allah menyuruh kita berzakat fitrah? Karena untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa kita harus puasa? Kenapa? Untuk menyempurnakan akhlak kita menjadi lebih mulia, haji dan seterusnya. Nah, itu ibadah kita secara harta. Baik, ibadah yang ketiga, hadirin wal hadirat yang berbahagia, siswa-siswi SMK Negeri 2 yang kami hormati, ibadah yang ketiga adalah ibadah hati. Nah, masing-masing, kalau kita tidak bisa secara fisik maksimal, maka jagalah hati. Betul, jangan kita mengomentari sesuatu yang bukan haknya pada kita, yang kita tidak mengerti segala sesuatunya, kita komentari. Alangkah lebih bagusnya kita mengambil iktibar dan pelajaran. Kita mari pada kesempatan yang berbahagia ini memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan kecintaan, membuktikan bahwa cinta kita berbalas kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memaksimalkan ibadah, sabar dan optimis. Bahwasanya tetap saja kita optimis bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kecintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua Rasul SAW berikan kepada kita. Coba, tidak ada yang Rasul sisakan kepada kita. Kalau kita teliti kehidupan Rasul SAW, beliau yang mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahi Rasul SAW tidak pernah melihat wajah ayahandanya. Bapak Ibu, siswa-siswi, tatkala beliau mau sekolah SD, ibunya meninggal dunia. Adakah kita di antara kita sekarang yang yatim piatu seperti itu? Saya kira sedikit di antara kita yang yatim piatu. Seakan-akan Rasul mencontohkan, kesulitan apapun yang kau hadapi, apapun masalahmu, apapun dosamu, maka tidak ada alasan engkau meninggalkan Rasul SAW. Maka tidak ada alasan engkau tidak mencintai Rasul SAW. Rasul menghabiskan umurnya, mewakafkan umurnya untuk kebahagiaan kita. Rasul SAW menjanjikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan dijamin masuk surga. Pertanyaannya, mau enggak kita masuk surga? Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasihat Dunia, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kita akan dimudahkan jalan untuk menuju surga. Ada enggak orang yang tidak mau surga? Ada, banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita di Indonesia orang yang akan dijaminkan masuk surga oleh Allah dan Rasul SAW. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalau kita hidup ini selalu bertemu dan berjumpa orang yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan hisab dan hari kiamat, maka orang tersebut adalah yang mengarahkan kita kepada surganya kita. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rasul SAW menghabiskan waktunya untuk kita. Sekarang mana balasan kita kepada beliau? Mana kecintaan kita berbagi sedikit kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Alangkah indahnya jika kita bisa membalas cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap para nabi itu memiliki doa yang mustajab. Rasul tidak pernah memberikan doanya kepada di dunia. Kata Rasul apa? Aku akan memberikan doa ini nanti di umatku di hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihatkan. Nabi Nuh tak kalah kesal kepada umatnya, minta langsung banjir bandang seluruh dunia. Semuanya sudah diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Adam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh para nabi itu sudah mengucapkan doanya di dunia, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak, Bapak Ibu. Siswa-siswi, Nabi Muhammad menunggu kita semua tatkala kita berkumpul di padang di alam mahsyar nanti. Nah,
kita sama-sama ayo kita balas cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya. Ada Abu Bakar, Omar, Utsman dan Ali. Saat itu Nabi bercerita, adakah orang yang lebih mulia? Kau tahukah orang yang mulia dan orang yang soleh? Kata para sahabat, tentu para nabi, para rasul. Bukan itu yang diinginkan. Setelah itu kata Rasul, alasna, bukankah kami ya Rasulullah orang yang baik dan mulia itu? Bal antum ashabi, kata Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, kalian adalah sahabatku. Sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000, sama dengan jumlah para nabi. Perang Badar 313 sama dengan jumlah para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita. Siswa-siswi SMK Negeri 2 yang berbahagia. Orang yang paling dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita orang Indonesia ini, muslimin. Kenapa? Kalau sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dipantaskan sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini kita diberi hikmah, mudah-mudahan orang tua kita sehat, apa yang kita sampaikan bermanfaat baik untuk pribadi saya dan kepada kalian semua hadirin wal hadirat, terutama murid SMK Negeri 2. Mudah-mudahan ini yang datang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah khilaf dan salah kata itu datang dari pribadi saya, mohon maaf, terutama kepada kepala sekolah, jika wakil kurikulum dan panitia, jika ada kata-kata yang tidak pantas saya ucapkan, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu, tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami.
dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli